Program pembangunan. Terima kasih. Tetapi dan hari ini tidak ada lagi 64 tahun yang lalu. Mahasiswa yang kami muliakan, di hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Menteri Jadi saya kenalnya mulai Pak Helmi rambutnya nggak ada yang putih lah. Sekarang uangnya tambah banyak, tambah putih rambutnya. Dan juga jajaran Lego Energi, rekan-rekan dari jajarannya SDM, ini ada BPMA, ada staf saya yang ini kalau staf SDM yang asalnya Putra Aceh ikut semua ini Pak. Ini ada Dr. Takwala, coba berdiri Pak. Nah, ada sana Pak. Nah, itu. Adiknya tadi ada di sini, tapi lebih ganteng. Itu ada juga staf saya, ini Saudara Mirsa Kumala. Mirip Pak Hilmi sih, tapi rezekinya lain. Juga ada rekan-rekan dari PLN. Jadi, kalau kepala BPMA saya sudah tidak usah kenalkan, saya kira. Mana kepala BPMA? Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, juga ke Pak Hilmi yang mau join acara di sini Pak. Dan itu, nah juga khususnya tuan rumah Provinsi Aceh Pak. Jadi ini, tadi saya kira itu waktu di airport saya ketemu beliau itu, loh ini kok ada anggota Komisi 5 di sini. Ternyata bukan ini waktu itu. Karena waktu paparan di depan Bapak Presiden minggu lalu ya Pak. Ya itu. Ini Pak Wagub ini sudah saya lihat-lihat nggak nyapa saya. Waduh gimana ini? Jangan-jangan lupa ini. Berikutnya. Ini nggak kebaca ya dari belakang ya? Tidak terbaca ya? Iya. Memang kalau di SDM itu terlihat jarang terbaca. Ini yang coba saya meluruskan, kalau terlihat harus terbaca. Ini satunya mungkin mohon diperbaiki. Ini nggak terbaca kalau kecil segini, layarnya ada. Nah iya betul, terima kasih. Ya dari atas juga mudah-mudahan terlihat. Jadi begini, ada beberapa hal yang terus dibenahi oleh pemerintah di dalam pembangunan energi dan sumber daya mineral atau pertambangan. Prinsipnya satu, bahwa energi ini arahan Bapak Presiden ini harus berkeadilan. Jadi energi ini dikembangkan dengan berusaha memihak pada rakyat. Nah ini yang paling penting. Ya, apa itu? Coba. Saya mulai dari yang ada di Aceh dulu. Untuk Provinsi Aceh, rasio elektrifikasi, jadi jumlah penduduk dibanding dengan listrik yang masuk itu sudah 96,69%. Jadi kalau ini ditanyakan apakah rasio elektrifikasi Aceh itu tertinggal dari rata-rata nasional, jawabannya tidak. Ya. Rata-rata nasional itu untuk elektrifikasi itu sampai sekarang sekitar 92%. Jadi Aceh ini lebih dulu Pak.
Ya. Jadi Aceh sudah mencapai 96%, 96,69%. Kalau misalnya kita lewat nanti 2018, saya yakin elektrifikasi Aceh sudah mencapai kurang lebih hampir 100%. Ya. Rata-rata nasional saat ini sekitar 92%. Itu satu. Pelaksanaan BBM satu harga ini penting sekali, ya. Ini upaya yang besar sekali dari Bapak Presiden untuk menyatukan BBM itu dalam bentuk harga yang standar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu untuk premium RON 88 dan untuk solar atau biosolar 48. Nah, ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Untuk Aceh itu kita akan membangun SPBU kompak. Jadi SPBU mini yang akan diselesaikan tahun ini itu ada di Kabupaten Aceh Barat dan di Kabupaten Gayo Lues, Pak. Jadi ini mohon Pak Wagub juga mohon dukungan, Pak. Ya, jadi upaya untuk membuat masyarakat itu lebih sejahtera itu dengan memasok BBM yang harganya itu sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lalu juga konversi jaringan gas. Ini kota Lok Sumawe dulu dikenal dengan kota gas, ya, kotanya besar sekali, Pak. Sekarang gasnya sudah mungkin relatif sudah habis, ya. Tapi kita membangun jaringan gas di kota Lok Sumawe dari tahun 2009 sampai 2016 itu hampir 4.000 sambungan rumah, Pak. Jadi ada 4.000 rumah, sekitar 4.000 rumah di Kabupaten Lok Sumawe itu ada jaringan gas, Pak. Jadi sama seperti di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Jawa. Tahun ini rencananya ditambah 2.000 rumah lagi, Pak. Jadi arahan Bapak Presiden, semua daerah yang memiliki gas, sumber daya gas atau sumur gas, itu juga penduduk setempat atau daerah setempat wajib diberikan alokasi untuk saluran gas ke masing-masing rumah tinggal. Jadi ini nanti kalau Pak Hilmi mengembangkan sumur gasnya, nah itu nanti pasti pemerintah ada memberikan kewajiban untuk sebagian produksi gasnya itu dialirkan untuk rumah tangga dan sebagainya. Ini kalau Bapak tanya saya, Lok Sumawe mau seberapa besar? Nah ini tergantung, ya, tergantung Pak Gubernur, tergantung Pak Bupatinya nanti, Pak Wagub, usulnya mau seberapa ya, dan sebagainya. Kita akan alokasikan, Pak. Ya. Yang membangun jaringan gasnya itu pemerintah pusat. Kalau gasnya alokasinya itu juga pemerintah pusat yang menentukan, nanti diambil, nggak banyak kok itu gasnya ya, dan sebagainya. Lalu konversi minyak tanah ke LPG itu kira-kira 1 juta rumah tangga, Pak, di Aceh. Kita akan percepat, jadi mohon dinas SDM di Aceh untuk support hal ini. Kepala dinasnya siapa ya? Nah, mewakili ya. Oke. Untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik Aceh merupakan bagian jaringan pembangkit listrik Aceh Sumatera Utara. Jadi satu, dan ini di akhir 2018 tidak ada lagi jaringan per provinsi, Pak. Jadi yang ada adalah jaringan per pulau. Jadi Sumatera itu akan memiliki jaringan transmisi Pulau Sumatera, sehingga pembangkitnya mau di mana saja sama. Ya. Jadi di mana saja sama. Ya. Untuk di Provinsi Aceh itu yang akan selesai 2017 ini sampai 2020. Jadi saya tidak katakan mulai bangun, Pak ya. Mulai bangun itu mau kapan aja, gitu ya. Kapan selesainya? Itu 2017 sampai 2020 itu hampir 500 megawatt. Ya, jadi kalau ini untuk Provinsi Aceh sendiri cukup nggak? Cukup, saya kira. Ya, untuk 10-15 tahun ke depan dan sebagainya. Tapi kalau nanti jaringan Pulau Sumatera jadi, nah ini tentunya tidak usah khawatir karena Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan sebagainya jaringannya jadi satu. Ya.
Pemerintah juga sudah mewajibkan bahwa di Pulau Sumatera karena ada tambang batu bara dan juga ada sumur gas, itu pembangunan listrik PLTU itu harus berada di lokasi tambang batu bara. Kalau PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, itu harus berada di sumur gas. Ya. Jadi tidak boleh ini di pembangkit listrik tenaga gasnya di daerah lain, sumber gasnya di daerah lain. Jadi ini mana biayanya besar, listriknya tidak bisa, harganya terjangkau. Kenapa itu dilakukan? Nah ini untuk adik-adik juga ini saya ingin tanya. Karena kita ini berusaha bukan hanya menambah kapasitas listrik nasional di seluruh daerah, seluruh wilayah, tapi juga membuat upaya supaya listrik itu harganya terjangkau. Kalau listriknya banyak, listriknya melimpah, tapi harganya tidak terjangkau juga buat apa? Jadi ini penting sekali Pak. Ya. Kalau kelistrikan ada dua. Satu, peningkatan kapasitas, yang kedua membuat harga lebih terjangkau. Makanya komitmen pemerintah sampai Desember 2017 akhir, ini sejak Januari loh, kecuali yang subsidinya dicabut ya. Tapi kalau dicabut ini harus fair, ini keputusan bersama pemerintah dan DPR. Kecuali yang subsidinya dicabut untuk 900 VA, sebenarnya tarif listrik itu tidak ada yang naik. Malah sebagian golongan tarif listrik itu turun Pak. Dan kita akan berusaha untuk dari waktu ke waktu tiap 3 bulan, itu tarif listriknya turun. Gitu. Ini kita coba, ini pertama kali dalam 1 tahun itu kecuali yang dicabut subsidinya, itu tarif listrik tidak naik Pak.